Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Rifki Adzani Akbar. Saya Valina Septrian Endi. Saya Revina Putri Andrika. Saya Heni Rahmawati. Saya Hajrat Alia Fairuza. Saya Lestari Hakim. Kami dari kelas 23A Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau akan mengenalkan alat spektrofotometer dan jenis-jenisnya. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik laboratorium dengan dosen pengampu yakni Ibu Profesor Dr. Maria Erna, MSI. Sebelum mengetahui lebih dalam, kita perlu tahu mengenai sejarah tentang alat spektrofotometer ini. Kemunculan spektrofotometer ini berawal pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1802. Penemuan ini berawal dari seorang ilmuwan bernama William Hyde Wollaston. Temuan William ini kemudian diperkuat oleh ilmuwan lainnya, yakni Joseph von Fraunhofer. Ya, pada tahun 1814, Joseph pun meneliti hal yang sama. Temuan mengenai alat spektrofotometer ini terus berlanjut. Pada tahun 1905 ditemukan sebuah alat untuk melihat spektrum. Alat inilah yang kemudian dikenal sebagai spektrometer sederhana pada masa itu. Nah, alat spektrofotometer itu sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Perlu diketahui ada 5 jenis spektrofotometer diantaranya. Yang pertama ada ultraviolet atau visible, yang kedua ada infrared, yang ketiga ada atomic absorption spektroskopi, dan yang keempat ada mass spectrometry, yang kelima ada nuclear magnetic resonance. Berikut penjelasan dari masing-masing spektrometer ini oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adzani Akbar dengan nomor induk mahasiswa 2305112762. Saya akan menjelaskan tentang alat spektrofotometer UV dan FIS. Spektrofotometer UV dan FIS adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur absorban suatu sampel pada panjang tertentu. Cara kerja dari spektrofotometer UV dan FIS adalah interaksi yang terjadi antara energi berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi berupa molekul. Spektrofotometer ini memiliki bagian-bagian. Nah, bagian-bagian dari alat spektrofotometer UV dan FIS adalah yang pertama, yaitu sumber sinar. Karena spektrofotometer ini berjenis UV dan FIS, jadi kita bisa mengubah panjang gelombang, yaitu pada panjang gelombang UV atau panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer, maka lampu yang akan digunakan adalah lampu deuterium. Sedangkan jika kita mengukur serapan pada panjang gelombang visible, yaitu 400 sampai 800 nanometer, maka sumber sinar yang akan digunakan adalah lampu wolfram. Nah, yang kedua ada monokromator. Di sini monokromator tidak dapat terlihat, tetapi monokromator memiliki fungsi, yaitu adalah membagi atau memecah cahaya polikromatis menjadi cahaya tunggal dengan komponen panjang gelombang tertentu. Sumber sinar dari lampu akan memancarkan sinar polikromatis, sedangkan yang harus masuk ke dalam sampel adalah sinar monokromatis pada panjang tertentu. Nah, yang ketiga ada kuvet. Kuvet dibagi menjadi 2 jenis dalam penggunaan ke alat spektrofotometer. 2 jenis tersebut adalah yang pertama adalah kuvet kuarsa yang digunakan ketika kita mengukur pada panjang gelombang UV. Kemudian yang kedua ada kuvet kaca yang digunakan untuk mengukur pada serapan daerah tampak atau visible. Kuvet-kuvet ini nanti akan dimasukkan ke dalam tempat kuvet di dalam alat spektrofotometer UV dan FIS.
ketika terjadi interaksi antara radiasi dari sumber sinar dengan sampel tadi, maka kemudian ada bagian dari spektrofotometer UV dan FIS yang namanya detektor. Nah, yang keempat, ada detektor. Detektor ini berfungsi menyerap sinar yang mengenainya dan mengubahnya menjadi suatu besaran yang dapat diukur. Detektor ini berupa alat fotolistrik yang mengubah isyarat sinyal menjadi isyarat listrik. Dan yang terakhir, ada recorder. Recorder merupakan sistem baca yang memperagakan besarnya isyarat listrik. Alat spektrofotometer UV FIS memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya adalah yang pertama, panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi. Dan yang kedua, dapat menganalisis solusi dengan konsentrasi yang sangat kecil. Nah, untuk kekurangannya adalah yang pertama, penyerapannya dipengaruhi oleh pH lingkungan, suhu, adanya zat pengganggu, dan kebersihan dari kuvet. Dan yang kedua, sinar yang dipakai harus monokromatis. Baik, itulah penjelasan tentang spektrofotometer UV dan FIS, mulai dari bagian-bagiannya sampai kelebihan dan kekurangan. Materi kali ini adalah mengenai spektrofotometri inframerah. Spektrofotometri inframerah adalah salah satu metode instrumentasi yang digunakan pada analisis di bidang farmasi. Spektrofotometri inframerah ini sangat bermanfaat untuk identifikasi atau metode kualitatif di mana dia dapat mengidentifikasi suatu sampel atau campuran dan untuk mengetahui kemurnian dari sampel tersebut. Sampel yang digunakan bisa berupa padatan maupun cairan. Spektroskopi FTR atau spektroskopis intramerah adalah suatu metode analisis berdasarkan pada prinsip interaksi suatu senyawa kimia dengan radiasi elektromagnetik yang akan menghasilkan suatu getaran atau vibrasi dari suatu ikatan kimia poliatomik atau gugus fungsional senyawa kimia. Teknik ini disebut juga dengan spektroskopis vibrasional. Untuk percobaan kali ini, kita menggunakan FTIR yang menggunakan suatu aparatus, yaitu yang namanya ATM atau ATR. Pada kali ini, sampel yang kita analisis adalah gliserol dan asam salisilat. Untuk pertama kali, kita siapkan dulu alatnya dengan cara mengklik microLED VG atau software dari alat FTIR ATR ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita masukkan password, kemudian login. Kita klik Start. Di sini ada perintah untuk membersihkan kristal terlebih dahulu. Kita bersihkan kristal menggunakan kertas lensa, jadi tidak boleh menggunakan tisu biasa. Kita bersihkan menggunakan kertas lensa yang dicelupkan atau ditetesi dengan alkohol 70%. Kita bersihkan. Setelah kita yakin bahwa bersih, maka kita klik Next. Kristal-kristal ATR akan dicek background-nya, background udara ruangan ini. Kemudian ada perintah untuk menempatkan sampel di tempat sampelnya. Untuk yang pertama, kita gunakan sampel yang cair, yaitu gliserol. Beberapa gliserol diteteskan ke bagian tengah dari diamond ATR-nya. Pastikan bahwa sampel menutupi seluruh bagian dari diamond ATR. Untuk sampel cairan, tidak perlu kita press, langsung saja kita klik Next. Isi nama dari sampel, kemudian klik Next. Alat akan membaca spektrum dari sampel beberapa detik. Sudah kita dapatkan spektrum dari sampel. Untuk mengetahui bilangan gelombang yang tercantum di setiap sampel,
maka kita klik Done dulu. Kemudian klik Home, klik Favorite Result, klik folder tempat penyimpanan file tadi. Kemudian klik sampel yang tadi dianalisis. Kemudian klik kanan, klik Test. Kemudian kita tarik ke puncak mana saja yang mau kita baca bilangan gelombangnya. Itu adalah contoh untuk pembacaan sampel gliserol. Kemudian, kita akan melihat contoh untuk pembacaan sampel dalam bentuk padatan. Kembali lagi ke Home. Kemudian, bersihkan dulu sisa sampel tadi di tempat diamond atau airnya sampai bersih. Dibantu menggunakan alkohol. Kemudian klik Start. Pastikan bahwa kristal sudah bersih, kita lap lagi menggunakan tisu lensa. Klik Next. Kristal akan mencek background udara tempat ruangan uji. Kemudian tempatkan sampel padatan di sini, kita pakai asam salisilat. Ambil sampai secukupnya seujung sendok saja. Tempatkan pada kristal diamond ATR-nya sampai menutupi semua lapisan. Kemudian, putar sampai berbunyi klik, lalu klik Next. Beri nama sampel. Kemudian, klik Next, alat akan membaca spektrum dari senyawa asam salisilat. Ya, sama seperti tadi, klik Done, kemudian klik Home, lalu for Result, klik folder tempat penyimpanan sampel, kemudian klik nama sampel tadi. Lalu klik kanan, klik Text. Sekian untuk pembacaan sampel padatan dan cairan menggunakan spektrofotometri inframerah. Spektrometri merupakan suatu metode analisis kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan banyaknya radiasi yang dihasilkan atau yang diserap oleh spesies atom atau molekul analit. Salah satu bagian dari spektrometri ialah spektrometri serapan atom atau SSA yang merupakan metode analisis unsur secara kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas. Apabila cahaya dengan panjang gelombang tertentu dilewatkan pada suatu sel yang mengandung atom-atom bebas yang bersangkutan, maka sebagian cahaya tersebut akan diserap dan intensitas penyerapan akan berbanding lurus dengan banyaknya atom bebas logam yang berada pada sel. Pada video ini, saya akan memperlihatkan demonstrasi kuantifikasi konsentrasi kalsium dalam susu menggunakan teknik spektroskopi serapan atom. Adapun alat yang diperlukan yaitu hot plate, corong kaca, labu ukur 5x100 ml, labu ukur 4x25 ml, labu ukur 4x10 ml, sampel susu 30% H2O2, 0,025 molar CaCl2, labu Erlenmeyer 4x50 ml, spatula, pompa pipet, corong kecil, pipet kaca 1 ml, asam nitrat, lantanum oksida 85% La. Kita mulai dengan membuat sampel. Timbang 1 gram susu ke dalam labu Erlenmeyer 50 ml. Lakukan dalam rangkap 3. Untuk sampel blanko, timbang 1 gram air didih, lakukan hanya sekali. Di dalam lemari asam, tambahkan 5 ml asam nitrat pekat
dan 1 mili hidrogen peroksida 30% ke dalam setiap sampel dalam sampel kosong. Siapkan pelat panas di dalam lemari asam dan panaskan labu dengan api sedang. Aduk sesekali. Larutan akan berubah dari keruh menjadi coklat orange tua, menjadi pucat jernih, sementara blanko akan tetap jernih. Jika larutan masih berwarna oranye coklat setelah 20 menit, tambahkan 2,5 mili asam nitrat dan 0,5 mili H2O 30% dan lanjutkan memanaskannya. Setelah pemanasan, pindahkan sampel dan blanko secara terpisah ke dalam labu ukur 100 ml. Bilas setiap labu Erlenmeyer dengan air didih dan tambahkan ke dalam labu volumetrik dan cukupkan volumenya. Balikkan beberapa kali agar tercampur. Selanjutnya, pipet 1 ml setiap sampel atau blanko ke dalam labu ukur 10 ml yang sesuai. Tambahkan volume yang sesuai dengan larutan lantanum oksida 2,5% ke dalam setiap labu untuk mendapatkan konsentrasi akhir 0,5% dan buat hingga volumenya dengan air didih. Balikkan beberapa kali agar tercampur. Selama waktu tunggu pada langkah persiapan sampel, kita dapat mulai menyiapkan standar. Pertama, encerkan larutan standar kalsium klorida 0,05 mili ekuivalen dengan memipet sejumlah larutan ke dalam labu ukur 100 mili berlabel 100 mikrogram Ca per mili. Tambahkan air didih hingga volumenya. Balikkan beberapa kali agar tercampur. Kemudian beri label pada labu ukur 25 mili dengan konsentrasi 0, 0,5, 1,0, dan 2,0 mikrogram Ca per mili. Pipet jumlah yang diperlukan dari larutan 100 mikrogram Ca per mili ke dalam masing-masing labu ukur 25 mili. Kemudian pipet larutan 2,5% lantanum oksida untuk mendapatkan 0,5% lantanum oksida dalam standar. Tambahkan volume dengan air didih dan balikkan hingga tercampur. Semua sampel ini dan standar akan diukur menggunakan spektroskopi serapan atom. Bawa sampel dan standar bersama dengan air didih ke instrumen. TA akan menunjukkan secara singkat cara menyalakan api. Slot sampel harus dipasang, pastikan terpasang dengan kencang. Jika tidak, akan terlihat kebocoran ketika air didih dimasukkan ke dalam instrumen. Nyalakan sakelar daya instrumen, kemudian nyalakan tangki gas asetilena. Selanjutnya, nyalakan aliran udara. Sesuaikan aliran udara dan fuel ke tingkat yang sesuai. Putar kontrol ke air sambil menyalakan api dengan korek api. Putar bahan bakar ke posisi on, maka akan terlihat nyala api biru setinggi sekitar 2 inci. Masukkan tabung pengisi sampel ke dalam air didih terlebih dahulu, sampai warna biru violet konstan. Perhatikan apakah ada kebocoran di sekitar slot sampel. Nolkan spektrofotometer dengan menekan tombol AZ sambil memasukkan air didih. Kita harus memulai dengan standar dengan konsentrasi terendah. Celupkan tabung pengisi ke dalam larutan standar. Nyala api akan berubah menjadi hijau. Catat pembacaan dan celupkan tabung hitam ke dalam air didih untuk membilas. Lanjutkan dengan semua standar, kemudian sampel akan kosong, dan terakhir masukkan sampel yang telah kita buat. Setelah selesai, siram slot sampel dengan air didih. TA akan mematikan instrumen. Buang sampel kosong dan masukkan standar ke dalam wadah berlabel limbah lantanum oksida. Baik, itulah tadi bagaimana cara penggunaan alat spektroskopi serapan atom. Nah, cara perawatan spektroskopi serapan atom ini cukup di lap permukaan luar instrumen dengan lap yang lembut untuk menghilangkan debu dan kotoran ringan. Hindari goresan dan hindari menggunakan bahan yang dapat merusak. Sebelum memulai perawatan atau pembersihan, pastikan instrumen dalam keadaan mati dan telah dilepaskan dari sumber daya. Bersihkan celah air dengan solvent yang sesuai panduan produsen. Pastikan tidak ada residu atau kontaminan yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Untuk bagian lensa dan cermin, dibersihkan dengan bahan pembersih lensa dan alat lunak yang sesuai. Baik, saya Heni Rahmawati dengan NIM 2305113901 akan menjelaskan jenis alat spektrometri yaitu mass spektrometri atau spektrometri massa. Nah, mass spektrometri atau spektrometri massa adalah alat yang digunakan untuk menentukan massa atom atau molekul yang ditemukan oleh Francis William Aston pada tahun 1919.
Nah, selanjutnya prinsip dasar dari spektrometri massa. Nah, yang paling penting dipahami yaitu penggunaan spektrometri massa. Ini adalah untuk memanfaatkan proses ionisasi dan pembelokan elektron di dalam medan magnet. Nah, dalam spektrometri ini, molekul atau sampel dalam fase uap dibombardir dengan elektron berenergi tinggi. Nah, jadi sampel ditembak dengan yang berenergi tinggi yang akan menyebabkan lepasnya satu elektron dari kulit valensi molekul tersebut. Nah, molekul yang kehilangan satu elektron akan menjadi suatu kation radikal, di mana kation radikal tersebut nantinya mengandung semua atom-atom dari molekul asal negatif satu elektron dan disebut ion molekul dan dinyatakan dengan M positif titik. Nah, sebagai dari tabrakan dengan elektron yang berenergi tinggi ini, ion molekul akan mempunyai energi yang tinggi dan dapat dipecah menjadi fragmen yang lebih kecil yang di dalamnya ada kation, radikal atau molekul netral. Nah, ion fragmen dan radikal fragmen ini dipisahkan menggunakan medan magnet, yaitu dibelokkan di dalam medan magnet sesuai perbandingan massa permuatannya dan akan menghasilkan sebuah arus listrik ke detektor yang sebanding dengan kelimpahan relatifnya. Lalu tercatat di komputer dan menghasilkan spektrum massa. Nah, ini merupakan spektrum massa, jadi dia ada puncak-puncak garis lurus seperti ini. Nah, inilah prinsip dasar dari penggunaan spektrometri massa. Selanjutnya inilah penggunaan spektrometri massa. Pertama yaitu ionisasi. Sampel masuk ke dalam ruang ionisasi di mana adanya kumparan logam yang dipanaskan dengan arus listrik yang akan memecah molekul menjadi ion bermuatan listrik. Kemudian elektron ditangkap pada plat positif. Selanjutnya akselerasi. Setelah sampel diionisasi, ion didorong dalam medan listrik atau magnet yang memberikan energi kinetik ion yang sebanding dengan muatan dan beda potensialnya. Nah, tahap akselerasi ini memastikan bahwa ion bergerak dengan kecepatan konstan sebelum memasuki penganalisa massa. Yang ketiga yaitu defleksi ion yang berbeda dibelokkan oleh medan magnet dengan jumlah yang berbeda. Nah, jumlah defleksi tergantung pada massa ion dan muatan dari ion. Nah, kedua faktor ini digabungkan menjadi rasio massa per muatan. Rasio massa dilambangkan dengan M per Z atau biasa disebut M per E. Dan tahap terakhir deteksi menggunakan detektor seperti Voigt Multilayer Tube atau VMT. Ion-ion yang terbisa diidentifikasi dan didokumentasikan detektor ini akan menghasilkan sinyal listrik yang sebanding dengan jumlah ion yang diamati dan memungkinkan pembentukan spektrum massa yang menampilkan jumlah serpihan ion sebagai indikasi rasio M per Z. Nah, spektrometri massa mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan utama yang dimiliki spektrometri massa ini adalah pada penggunaan tandem spektroskopi massa. Dengan menggunakan spektroskopi massa, waktu analisis bisa hanya 1 menit atau kurang dibandingkan dengan lebih dari 10 menit ketika dengan deteksi UV. Nah, kelebihan lainnya yaitu yang pertama, dapat diaplikasikan untuk hampir semua senyawa volatile. Yang kedua, dapat menghasilkan spektrum massa. Yang ketiga, fragmentasi menyediakan informasi struktur dan perpustakaan spektrum massa dapat dicari pada sidik jari massa L spektral dan pastinya cepat dan mudah. Adapun kekurangan spektrometri massa yaitu yang pertama, sampel harus secara thermal karena dia mudah menguap. Yang kedua, molekul ion lemah atau tidak ada untuk banyak senyawa. Yang ketiga, hanya dapat menganalisis senyawa dengan berat molekul rendah yaitu kurang dari 1000 AMU. Yang keempat, informasi strukturnya terbatas. Yang kelima, hanya untuk peptida massa, fingolfin atau protein harus murni dan masalah dengan adanya kontaminasi.
Nah, adapun cara merawat spektrometri massa yaitu lakukan perawatan rutin pada spektrometri massa dengan petunjuk yang diawali dengan pembersihan, penyetelan, dan penggantian komponen yang diperlukan, serta pastikan untuk mengikuti jadwal perawatan yang direkomendasikan untuk menjaga kinerja optimal dan memperpanjang umur spektrometri massa ini. Nah, untuk penggunaan spektrometri massa harus sesuai dengan petunjuk penggunaan yang tepat. Jangan melebihi batas kapasitas sampel atau parameter operasional yang ditentukan, dan hindari tindakan yang dapat menyebabkan tekanan terlebih, getaran, atau benturan pada alat. Tentunya pastikan untuk menghindari penggunaan kimia yang tidak sesuai atau korosif yang dapat merusak komponen spektrometri massa ini. Saya Lestari Akim dengan NIM 2305112456 akan menjelaskan tentang alat spektrofotometer Nuclear Magnetic Resonance atau NMR. Fenomena resonansi magnetik inti atau Nuclear Magnetic Resonance atau NMR pertama kali diperkenalkan pada tahun 1946 oleh dua kelompok fisikawan yang bekerja secara terpisah, yaitu Edward Purcell dari Harvard University dan Felix Bloch dari Stanford University. Spektrofotometri NMR adalah salah satu teknik utama yang digunakan untuk mendapatkan informasi fisik, kimia, elektronik, dan tentang struktur molekul. Spektroskopi NMR atau Nuclear Magnetic Resonance merupakan salah satu jenis spektroskopi frekuensi radio yang didasarkan pada medan magnet yang berasal dari spin inti atom yang bermuatan listrik. Spektroskopi NMR didasarkan pada penyerapan gelombang radio oleh inti-inti atom tertentu. Spektrofotometer NMR atau Nuclear Magnetic Resonance dapat digunakan untuk mempelajari struktur molekul, interaksi molekul, kinetika atau dinamika molekul, dan komposisi campuran biologi, larutan hasil sintesis atau komposit. Prinsip kerja spektrofotometer NMR yaitu metode spektroskopi jenis ini didasarkan pada penyerapan energi oleh partikel yang sedang berputar di dalam medan magnet yang kuat. Energi yang dipakai dalam pengukuran dengan metode ini berada pada daerah gelombang radio 75 sampai 0,5 meter atau pada frekuensi 4 sampai 600 MHz yang bergantung pada jenis inti yang diukur. Setelah alat dan bahan sudah siap semua, lalu tambahkan secukupnya deuterocoliform ke dalam sampel. Setelah itu, sampel dikocok untuk memastikan sampel tersebut larut sempurna. Lalu larutan tadi dipindahkan ke tabung NMR, lalu ditutup. Tabung NMR tadi dimasukkan ke dalam spinner. Posisi spinner disesuaikan dengan kedalaman tabung sampel. Lalu tabung NMR yang sudah benar tadi dimasukkan ke dalam alat spektrometer NMR dan nanti akan diperoleh hasil pada komputer. Kelebihan dari alat spektrometer NMR yaitu yang pertama dapat digunakan untuk analisa kualitatif maupun kuantitatif, terutama untuk senyawa organik. Yang kedua, dapat digunakan pada suhu yang sangat rendah untuk logam. Yang ketiga, dapat mempelajari bentuk dan struktur molekul dari sampel yang akan dianalisa. Yang keempat, NMR merupakan cara paling akurat untuk mengukur dari kekuatan dari sebuah medan magnet. Sedangkan kekurangan dari spektrometer NMR yaitu yang pertama, mahal dalam pengujiannya. Yang kedua, tidak dapat menggunakan pelarut CCl4 karena pelarut ini sangat nonpolar sehingga mempunyai kapasitas pelarutan yang relatif rendah. Yang ketiga, hasil analisa kualitatif dan kuantitatif dari spektrum NMR ini lebih banyak dilakukan terhadap sampel organik atau yang mengandung atom C, O, dan H. Sekian penjelasan